Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Muhammad Lukman dari kelompok 12 kelas 1B dengan NIM 28353, program studi PGSD Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Definisi penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubung-hubungkan data atau fakta yang ada sehingga pada satu kesimpulan. Data atau fakta yang akan dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Di sini letak kerjanya penalaran. Orang akan menerima data dan fakta yang benar dan tentu saja akan menolak fakta yang belum jelas kebenarannya. Secara detail, penalaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Logis. Suatu penalaran harus memenuhi unsur logis, artinya pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sahih. B. Analitis. Berarti bahwa kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun, atau menghubungkan petunjuk-petunjuk akal pikirannya ke dalam suatu pola tertentu. C. Rasional. Artinya adalah apa yang sedang dinalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Dalam penalaran terdapat dua metode dalam menalar, yaitu satu, metode induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan masalah khusus atau mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf induktif sendiri dikembangkan menjadi beberapa jenis. Pengembangan tersebut yakni paragraf generalisasi, paragraf analogi, paragraf sebab akibat, bisa juga akibat sebab. Dalam metode induktif terdapat beberapa macam-macam penalaran induktif, yaitu 1. Generalisasi, 2. Analogi, 3. Hubungan kausal. Kedua, metode deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Dalam metode deduktif terdapat beberapa macam-macam penalaran deduktif, yaitu 1. Silogisme, 2. Entimen. Konsep dan simbol dalam penalaran. Penalaran juga merupakan aktivitas pikiran yang abstrak. Untuk mewujudkannya diperlukan simbol. Simbol atau lambang yang digunakan dalam penalaran berbentuk bahasa, sehingga wujud penalaran akan berupa argumen. Syarat-syarat kebenaran dalam penalaran. Jika seseorang melakukan penalaran, maksudnya tentu adalah untuk menemukan kebenaran. Kebenaran dapat dicapai jika syarat-syarat dalam menalar dapat dipenuhi. Suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang memang salah. Dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi semua premis harus benar. Benar di sini harus meliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material. Formal berarti penalaran memiliki bentuk yang tepat, diturunkan dari aturan-aturan berpikir yang tepat, sedangkan material berarti isi atau bahan yang dijadikan sebagai premis tepat. Contoh kasus penalaran: gagasan, pikiran, kepercayaan, atau simpulan yang salah, keliru, atau cacat disebut salah nalar. Salah nalar disebabkan oleh ketidaktepatan orang mengikuti tata cara pikirannya. Apabila kita perhatikan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia secara cermat, kadang-kadang kita temukan beberapa pernyataan atau premis yang tidak masuk akal. Pengertian dan contoh salah nalar yaitu gagasan, pikiran, kepercayaan, simpulan yang salah, keliru, atau cacat. Penyebab salah nalar. Salah nalar ini disebabkan oleh kesalahan menilai sesuatu sehingga mengakibatkan terjadi pergeseran maksud. Contoh: Broto mendapat kenaikan jabatan setelah ia memperhatikan dan mengurusi makam leluhurnya. 2. Anak wanita dilarang duduk di depan pintu agar tidak susah jodohnya. Analogi yang salah. Salah nalar ini dapat terjadi bila orang menganalogikan sesuatu dengan orang yang lain dengan menganggapan persamaan atau salah segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lain.
Contoh, Anto walaupun lulusan akademi amanah tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Argumentasi bidik orang. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Contoh, program keluarga berencana tidak dapat berjalan di desa kami karena petugas penyuluhannya memiliki 6 orang anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.